34. Saya Aldi absen 1. Saya Jordan absen 2. Saya Lauren absen 4. Jadi, selamat menyaksikan semuanya. Sebelum kita membahas tentang Museum Nasional, kita akan memberitahu dulu, apa sih Museum Nasional itu? Museum Nasional berperan dalam penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan budaya serta alam untuk melestarikan kekayaan budaya Indonesia. Saat ini, museum mengelola 140.000 koleksi, seperti banyak arca-arca serta kisah dari arca tersebut. Pitamaha, yaitu perkumpulan pelukis Bali, sejarah manusia beserta fosilnya, peta berbagai orang daerah di Indonesia, bahkan kita juga bisa tes loh seberapa mirip muka kita dengan suku yang ada di Indonesia. Dan masih banyak koleksi lain yang dapat kita lihat dalam museum ini. Tathagata Amitabha. Tathagata Amitabha adalah Buddha cahaya tak terbatas dalam Buddhisme Mahayana dan Vajrayana. Dia melambangkan belas kasih dan kebijaksanaan. Arahnya berasal dari barat dan mudranya adalah dhyana mudra atau meditasi. Dia berperan dalam Buddhisme tanah suci sebagai pencipta Sukhavati, surga murni tempat makhluk hidup bisa lahir kembali untuk mencapai pencerahan. Tathagata Aksophiya. Tathagata Aksophiya adalah salah satu dari 5 dayani Buddha dalam Buddhisme Vajrayana yang melambangkan keteguhan dan kebijaksanaan cermin. Arahnya itu berasal dari timur dan mudranya adalah bumi Sparsa Mudra, di mana artinya adalah menyentuh bumi. Aksophiya diyakini membantu mengatasi kemarahan dan ilusi dengan kebijaksanaan yang tidak tergoyahkan. Tathagata Ratnasambhava, di mana ia merupakan salah satu dari Buddha meditasi yang menguasai arah selatan, mengabul keinginan, serta tangannya dalam mudra memberi atau wara. Ratnasambhava ini dianggap membantu mengubah kesombongan dan diskriminasi jadi kebijaksanaan kesetaraan, mengajarkan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai yang sama. Mogasiddhi. Mogasiddhi ini adalah salah satu dari 5 dayani Buddha dalam Buddhisme Vajrayana yang melambangkan kebijaksanaan yang mengalahkan rasa iri dan ketakutan, serta berhubungan dengan keberanian dan pencapaian tanpa hambatan. Arahnya ini berasal dari utara dan mudranya dengan abaya mudra atau tangan kanan diangkat dengan telapak menghadap keluar, yang dimana melambangkan perlindungan dan penghapusan rasa takut. Saat memasuki area museum, kita disambut oleh arca Ganesha yang diletakkan di depan ruangan, bersama arca-arca lain di sekeliling museum. Selain arka Siwa, Ganesha, dan Nandi, macam-macam arka. Ada beberapa arka lain yang terkenal diantaranya yaitu yang pertama, arka Buddha di Pangkara. Arka Buddha tertua di Indonesia yang berasal dari abad kedua Masehi. Yang kedua, ada arka Yoni yang merupakan simbol kesuburan dan Dewi Parwati yang ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat. Lalu ada arka nenek moyang Cirebon. Arka berbentuk manusia dengan posisi tubuh bersimpuk dan kedua tangan ditangkupkan di depan dada. Lalu ada arka. Di depan museum terdapat juga arca seorang ratu yang diletakkan di tengah-tengah ruangan. Arca seorang ratu. Arca ini kemungkinan menggambarkan Suhita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit pada tahun 1429 hingga 1447. Arca ini diduga menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaannya. Ia berperan penting karena mengembalikan keamanan dan ketentraman Majapahit setelah masa konflik. Namun ia dikenal kejam karena membalaskan dendam kematian kakeknya dengan menghukum mati Raden Gajah dan mengangkat Arya Teja sebagai pemimpin masyarakat Tionghoa di Tuban. Arca Bhairawa Buddha yang merupakan perwujudan Dewa Siwa dalam bentuk menakutkan atau Bhairawa. Arca ini ditemukan di Kompleks Percandian Padang Roko, Dharmansharaya, Sumatera Barat. Arca ini memiliki ukuran yang sangat besar dengan tinggi mencapai 4,4 meter dan berat sekitar 4 ton. Arca Bhairawa Buddha digambarkan sebagai sosok raksasa mengerikan yang merupakan perwujudan hasrat negatif, serta perwujudan Siwa sekaligus Buddha dalam ajaran Tantrayana. Kenapa disebut Buddha? Karena terdapat mahkota dengan lambang Buddha atau Maitaba Buddha. Bhairawa melakukan cara-cara ekstrim untuk mencapai moksa atau pencerahan dengan cara cepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Maka dari itu, ia membunuh banyak orang yang digambarkan dengan adanya orang yang diinjak dan tengkorak-tengkorak manusia di bawahnya. Nandi juga banyak ditemukan di museum ini. Nandi merupakan wahana atau kendaraan Dewa Siwa yang berbentuk lembu jantan. Nandi ini menyimbolkan loyalitas, maskulinitas, dan kekuatan fisik, juga menyimbolkan kesetiaan, ketulusan, dan penjaga kesucian. Yang dipahat dengan hiasan raya merupakan ciri gaya seni masa Singasari.
Prasasti baru ini dibangun oleh Raja Airlangga sebagai pengukuhan pemberian anugerah Sima Perdikan kepada desa baru yang berjasa dalam penaklukan Kerajaan Hasin. Kerajaan yang terletak di Trenggalek ini adalah pendukung Kerajaan Wengker di Ponorogo yang merupakan saingan terberat Raja Airlangga. Penduduk desa yang baru mendukung pasukan Airlangga yang membangun perkemahan di desa mereka sebelum melakukan penaklukan ke Kerajaan Hasin. Prasasti baru ditemukan pada tahun 1913 di Simpang Surabaya dalam bentuk batu andesit. Kemudian prasasti ini dibangun pada tahun 1030. Dalam naskah prasasti ada tulisan yang menyatakan bahwa prasasti ini disalin dari prasasti dalam bentuk lempengan tembaga yang disimpan oleh para kepala desa. Dari naskah prasasti juga ada tulisan yang mengisahkan bahwa pengukuhan anugerah Sima Perdikan kepada desa baru diwarnai adanya saran dari beberapa nasihatnya. Airlangga mewujudkan janjinya ketika bermalam di desa baru bahwasanya akan dijadikan Sima Perdikan. Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti Anjuk Ladang adalah prasasti batu yang dibuat pada tahun 859 Saka oleh Raja Sri Isyana dari Kerajaan Mataram. Prasasti ini ditemukan di Desa Kandirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Prasasti ini berisi penghargaan atas jasa rakyat desa Anjuk Ladang yang membantu mengusir penjajahan Raja Melayu. Prasasti ini juga menjadi bukti keberadaan Kerajaan Medang dan sumber sejarah Kabupaten Nganjuk. Ciri-ciri dari prasasti ini, yang pertama, prasasti ini berbentuk segi empat, agak melebar di tengah, dan di sisi bagian atas dibentuk akolade atau kurawal. Prasasti ini berdiri di atas lapik patma atau teratai setinggi 20 cm. Prasasti ini juga ditulis dalam aksara Jawa kuno. Isi dari prasasti ini menetapkan daerah Anjuk Ladang sebagai Sima Swatantra, yang artinya daerah Anjuk Ladang dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Ini namanya Wisnu. Wisnu adalah dewa dalam agama Hindu yang melambangkan pemeliharaan, perlindungan, dan keberlanjutan. Ia dipercaya sebagai penjaga keseimbangan dunia yang turun ke bumi dalam berbagai inkarnasi untuk mengatasi kekacauan dan menegakkan kebaikan. Dalam banyak representasi, Wisnu digambarkan dengan 4 tangan yang memegang benda-benda simbolis seperti cakra dan teratai yang mencerminkan kekuatan dan kebijaksanaan dalam menjaga ketertiban alam semesta. Dan itu melambangkan pemeliharaan, perlindungan, dan keseimbangan. Ini adalah sekilas gambaran ruangan bagian dalam museum. Ini adalah fosil-fosil manusia purba Homo erectus. Nah, selanjutnya Kabinet Khazanah Purba. Fosil-fosil asli ini, beberapa diantaranya masih dalam tahap penelitian, belum pernah dipamerkan. Fosil-fosil ini merupakan bagian dari warisan Indonesia yang tertua dan sangat berharga, serta memberikan kontribusi bagi paleontologi manusia. Kita bisa melihat kerangka Homo erectus, kerangka Homo sapiens. Di sini terdapat fosil-fosil dari hewan purba, yaitu seperti contohnya kepala buaya sungai purba Gavialis bengawanicus. Gavial yang berarti buaya pemakan ikan purba. Bentuk moncongnya yang panjang dan gigi yang tajam sangat efektif dalam menangkap ikan. Lalu juga ada kura-kura raksasa yang terdapat fosil bagian dari tempurungnya yang dinamakan kura-kura purba Megalocelis. Kura-kura raksasa ini yang menjadi salah satu hewan pertama yang berimigrasi menghuni Pulau Jawa. Kemudian ada kepala kerbau purba Bubalus Paleokrabau. Kerbau purba yang pernah hidup di Jawa. Salah satu mamalia darat yang unggul dalam berenang. Tanduknya yang besar membantunya dalam menghindari predator pada masa itu. Lalu terdapat juga rahang bawah dari gajah purba Sinomastodon bumiajuensis. Gajah purba ini menghuni Pulau Jawa dan mencerminkan fauna awal yang berkembang di era prasejarah. Di sini manusia purba muncul sekitar 2 juta tahun yang lalu dan mungkin lebih awal. Persebaran ini terjadi di Asia, Afrika, juga Eropa, dan proses penghunian dunia lama berlangsung cukup cepat. Fosil manusia tertua di Indonesia ditemukan lebih dari 1,8 juta tahun yang lalu, seperti di Bumi Ayu.
130 tahun setelah Pithecanthropus telah berlalu, Eugene Du Bois yang merupakan penelitian terpesona oleh penelitian tentang geografi dan asal-usul spesies yang diterbitkan pada pertengahan 1800. Eugene Du Bois mendaftarkan diri sebagai dokter tentara Hindia Belanda dan melakukan penggalian di Sumatera dan kemudian di Jawa. Pada tahun 1891 sampai 1892, ia menemukan sebuah gigi geraham, atap tengkorak dan tulang paha di Trinil, Jawa Timur, yang kemudian ia publikasikan pada tahun 1894 dengan nama Pithecanthropus erectus, manusia kera yang berjalan tegak, dengan menekankan aspek kepurbaan dari fosil tersebut dan cara gerak bipedal. Ilmu paleontologi pun lahir. Para peneliti, baik dari Indonesia maupun luar negeri, telah melanjutkan penelitian Eugene Du Bois untuk mengungkap lebih dalam jejak manusia purba, memperkaya wawasan kita tentang evolusi manusia, dan mengembangkan ilmu prasejarah di Indonesia. Nah, selanjutnya kita kembali ke topeng-topeng purba di Indonesia. Yang pertama ada topeng Batak Simalungun. Topeng ini digunakan saat upacara ritual kematian Namatei Sayur Matua, suatu ritual duka cita. Tarian topeng dilakukan bersamaan dengan tari huda-huda. Tarian topeng berperan sebagai penghibur bagi keluarga jenazah dan pelayat. Yang kedua, topeng hudok. Para penari topeng hudok menjadi perantara yang bertugas menyampaikan doa untuk memperoleh hasil panen berlimpah dan kesejahteraan bagi desa, serta mengucap syukur atas hasil panen yang diperoleh melimpah. Yang ketiga ada topeng gebogan. Topeng gebogan merupakan simbol dewa-dewi yang menghiasi bagian puncak sesajen gebogan. Sajen gebogan dipergunakan dalam rangkaian upacara dewa yatnya dan pitra yatnya, juga sebagai hiasan sesajen saat upacara daur hidup kasta brahmana dan satria. Yang kelima ada topeng Sidakarya Salem. Tokoh Sidakarya Salem atau Sidakarya Hitam merupakan simbol Buddhisme yang menyatu dengan agama Hindu Bali. Seperti halnya tokoh Sidakarya berwajah putih, Sidakarya Salem muncul pada akhir pertunjukan topeng Pajegan. Penutup, ucapkan doa mantra-mantra untuk suksesnya pelaksanaan upacara. Barong Landung Jero merupakan pasangan dari Barong Landung Jero Gede yang merupakan pencerminan mitologi dan penolak bala. Jenis topeng ini dipentaskan pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim wabah penyakit melanda suatu desa, serta saat perayaan galungan dan piodalan di suatu tempat suci yang melaksanakan pemujaan. Di sini ada ruangan yang menyimpan koleksi dari beberapa lukisan Pitamaha. Pitamaha adalah perkumpulan pelukis Bali yang didirikan pada 29 Januari 1936 yang dibuat oleh Cokorda Gede Agus Kawati, yaitu Raja Ubuk pada zaman itu, I Gusti Nyoman Lempak seorang ahli pelukis, Walter Spies seorang purba dari Jerman, dan Rudolf Bonnet seorang purba dari Belanda. Seni lukis ini berakar dari seni lukis klasik tradisional Bali, tapi kemudian mendapatkan sentuhan seni lukis barat, sehingga memiliki corak dan gaya tersendiri. Gerakan ini bermula dari Ubud, Bali, yang kemudian menyebar ke daerah Bali lainnya. Tujuan awal dari gerakan seni ini adalah untuk menjaga standar mutu artistik yang tinggi, dan untuk mencegah para seniman melakukan produksi massal terhadap karya seni mereka. Juga dijelaskan bahwa koleksi Pitamaha merupakan anomali dalam konteks benda repatriasi. Alih-alih diambil secara paksa atau dicuri, koleksi ini berada di Belanda melalui serangkaian peristiwa diplomasi budaya. Pada tahun 1948, koleksi ini dipamerkan di Indisch Institute Amsterdam dengan tujuan untuk memperkenalkan Bali dalam konteks negara Indonesia Timur, negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Tetapi setelah bubarnya negara Indonesia Timur pada 1950, Belanda diminta agar koleksi Pitamaha tetap disimpan oleh mereka, tapi bukan sebagai hadiah permanen. Pada 2023, Belanda merekomendasikan untuk mengembalikan koleksi Pitamaha ke Indonesia dengan tanpa syarat. Kesempatan ini bertujuan untuk melihat kembali bagaimana kebudayaan berkembang di bawah bayang-bayang kolonialisme, memberikan ruang bagi para pewaris untuk merenungkan identitas budaya yang terus berkembang, melengkapi dialognya, serta bersama menentukan arah masa depan dengan memaknainya dalam konteks masa kini. Lukisan-lukisan ini memperlihatkan kegiatan sehari-hari orang-orang Bali. Lukisan seorang ibu dan bayinya yang dikelilingi oleh para rusa. Ini ada juga karya-karya ukir oleh gerakan Pitamaha. Ukirannya mempunyai gaya Balinya juga.
Beberapa orang tampak bersembayang menghadap sebuah balai atau anjungan tertutup yang berisi persembahan, diantaranya persembahan kepala babi atau sate gede. Hadir pula seorang pendeta tinggi di balai khususnya, seorang wanita yang mungkin adalah istri pendeta, menaiki altar sementara yang tinggi atau sanggar surya. Penggambaran yang rumit ini memperlihatkan bahwa peristiwa ini adalah ritual yang besar. Namun, karena konteks lukisan tidak diketahui, mustahil untuk menentukan peristiwa apa yang digambarkan ini, bahkan ritual apa yang sebenarnya dilakukan. Lukisan wajah suku bangsa karya R.M. Pringgade dibuat pada tahun 1935 dengan judul asli Last People Des Indes Nederlandises atau Masyarakat Hindia Belanda, menampilkan 78 wajah suku bangsa di Nusantara. Rencana awal pembuatan lukisan-lukisan ini dibuat untuk pameran kolonial Paris pada 1931. Pringgade adalah seorang maestro dan kartografer ulung. Ia dikenal karena kontribusinya dalam mendokumentasikan kriya dan warisan budaya Nusantara secara terperinci. Penduduk Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa dan 500 populasi etnik dengan budaya yang beragam. Tingginya keberagaman bahasa, etnik, dan budaya ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai asal-usul manusia Indonesia. Tes DNA mampu memberikan data ilmiah dan komposisi ras penelusuran nenek moyang. Di sini ada ruangan yang dikelilingi oleh arca-arca para dewa-dewi Hindu-Buddha. Ada patung yang menyerupai gajah ya teman-teman, itu adalah Ganesha. Ganesha adalah dewa dalam mitologi Hindu yang dikenal sebagai simbol kebijaksanaan dan kepintaran. Ia dihormati sebagai pelindung ilmu pengetahuan, kecerdasan, serta penghilang rintangan dalam berbagai aspek kehidupan. Kepala gajahnya melambangkan kebijaksanaan, lainnya yang fleksibel mencerminkan kecerdasan dalam beradaptasi dan mencari solusi. Karena makna tersebut, Ganesha banyak sekali dijadikan sebagai simbol dalam dunia pendidikan. Contohnya, logo Institut Teknologi Bandung yang kita kenal ITB. Ini Ganesha, ini merupakan arca Ganesha yang digambarkan berdiri maupun duduk dari Jawa. Memiliki ciri khas, yaitu berbadan anak-anak dan berkepala gajah. Ganesha yang ditemukan di desa Simojayan di lereng Semeru ini bernafaskan tantris, hampir serupa dengan arca Ganesha dari desa Karangkates. Arca Mahakala yang merepresentasikan dewa sebagai penguasa waktu dan kematian. Kedua tangannya memegang senjata, gada, dan belati yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengadakan, melangsungkan, dan sekaligus membinasakan. Dia menempati relung sebelah kiri dari gerbang utama kuil Hindu. Selanjutnya ada Arca Nandiswara. Arca ini berada di relung kanan pintu candi utama Hindu Saiwa yang berdampingan dengan Mahakala yang menjaga kediaman Siwa. Nandiswara digambarkan mirip Dewa Siwa dengan dua tangannya. Nama ini berasal dari Nandi, yaitu kendaraan dari Siwa, dan Iswara, yang artinya penguasa. Berikutnya ada Arca Bhairawa. Arca ini kemungkinan berasal dari ruang utama Candi Singosari. Arca berwajah krura atau menakutkan, duduk di atas seekor serigala di atas tumpukan tengkorak dalam keadaan tidak berpakaian. Pada sandaran arca, sebelah kanan terdapat inskripsi yang berbunyi cakra-cakra, yang berkaitan dengan cakra suara, yaitu pemimpin dalam upacara cakra puja. Pemuja Bhairawa berusaha mencapai kebebasan dan pencerahan atau moksa dengan cara yang singkat-singkatnya. Berikutnya ada Arca Brahma. Brahma yaitu salah satu dari dewa dari Trimurti. Brahma sering dikenal sebagai dewa pencipta dan mempunyai kepala 4. Brahma, dewa berkepala 4, melambangkan 4 kitab Weda, 4 juga, dan 4 warna. Thomas Stamford Raffles mencatatnya dalam History of Java pada tahun 1817 sebagai patung dengan kepala-kepala yang dipahat mewah. 3 kepala terlihat jelas, dengan angsa dan teratai di bawahnya, serta kedua tangan di posisi meditasi memegang teratai. Arca Dewi Prajna Paramita melambangkan pengetahuan dan kebijaksanaan tertinggi dalam Buddha Mahayana. Duduk di atas Padma dengan sikap Vajra Paryangka. Posisi tangan melambangkan ajaran kebenaran. Prajna Paramita, sutra yang ditopang Padma, berada di sisi kiri arca. Pemujaan terhadapnya bertujuan memperoleh kebijaksanaan dan pengetahuan luar biasa. Selanjutnya di sini ada 2 arca, yaitu arca dari Ganesha dan Nandi. Tapi sudah dijelaskan sebelumnya.